Letakkan layarnya. Oh, udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Khairul Azwar, penyuluh pajak KPP Pratama Rantau Prapat, dengan senang hati menyapa kembali kawan pajak pada acara Martabak 116. Mari kita belajar pajak bersama KPP Pratama Rantau Prapat. Nah, martabak kali ini kita hadir dalam tema dalam bentuk IG Live dengan tema seluk-beluk PKP. Nanti di dalamnya kita akan membahas tentang tata cara atau bagaimana cara pengukuhan PKP, dan nanti di bagian akhir kita akan sedikit menyinggung kabar terbaru tentang terbitnya e-faktur versi 4.0. Nah, siapa nih kawan pajak yang masih bingung tentang seluk-beluk pengusaha kena pajak? Bagaimana cara menjadi PKP dan apa aja sih keuntungannya kalau kawan pajak menjadi pengusaha kena pajak? Pastikan kawan pajak menyimak IG Live kita kali ini. Dan sebelum kita lanjut, pada kesempatan kali ini saya ditemani rekan saya, yaitu Ibu atau Kak Eka ya, Kak Eka Desi Barimbing, penyuluh pajak muda KPP Pratama Rantau Prapat. Kita ke Kak Eka dulu. Silahkan disapa Kak Eka, kawan pajak kita yang hadir pada siang hari ini. Ya, halo kawan pajak sekalian. Perkenalkan, nama saya Eka Desi Barimbing. Seperti yang dikatakan oleh Bang Hairul, saya adalah salah satu penyuluh pajak dari kantor pajak Rantau Prapat. Sampai jumpa di IG Live kita kali ini ya Bang ya. Betul. Semoga IG Live kita hari ini dapat berjalan lancar dan diterima oleh kawan pajak sekalian. Oke. Nah, Kak, jadi kita mulai ke pertanyaan pertama nih. Selama ini kan di helpdesk itu banyak menerima pertanyaan dari wajib pajak nih. Apa sih pengusaha kena pajak itu atau PKP, dan boleh nih Kak Eka tolong jelasin nih, pengusaha kena pajak itu seperti apa sih definisinya? Silakan Kak. Oke, baik kawan pajak sekalian, pengusaha kena pajak atau yang sering disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Nah, PKP ini bisa berbentuk badan atau orang pribadi. Nah, jadi bahasa gampangnya, PKP itu adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan atau memproduksi atau menjual barang, memberikan jasa itu dalam negeri maupun ekspor dan impor. Nah, gitulah kan pajak dan Bang Hairul. Nah, jadi kan kita kalau dari pengertian sederhananya adalah pihak yang atau orang pribadi ya, kayak bisa orang pribadi atau badan yang menjual atau memproduksi barang atau jasa. Nah, berarti yang membedakan antara pengusaha kena pajak ini dengan pengusaha apa dong Kak Eka? Tolong jelasin. Jadi gini Abang dan Kakak dan kawan pajak sekalian, perbedaan utama antara PKP dan wajib pajak biasa itu terletak pada hak dan kewajiban yang dilakukan, dan ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh wajib pajak yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tersebut. Oke, berarti nanti kita boleh bahas lagi ya Kak, lebih dalam lagi nih kawan pajak, apa aja sih perbedaan hak dan kewajibannya. Nah, ini semua merupakan hal yang sangat menarik nih Kak Eka. Kita bisa mulai dari keuntungannya nih, apa saja sih keuntungannya, tapi sebelum ke keuntungan ya Kak, kita coba dalami dulu kewajibannya ya Kak. Apa sih kewajibannya? Kita mulai dari kewajiban nih, karena kalau kita bahas keuntungan nanti lupa nih kewajibannya. Kita bahas dulu nih, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan. Nah, silakan Kak Eka. Baik, terima kasih. Nah, untuk kawan pajak sekalian, biar mudah dan lebih paham memahami kewajibannya, kita bisa singkat dengan istilahnya 3M. Nah, 3M ini, M yang pertama adalah memungut, yaitu setiap PKP melakukan transaksi wajib memungut PPN atau PPNBM yang terutang. Sarana pemungutannya kita kenal dengan nama faktur pajak. Oke, faktur pajak ya Kak. Ya, maka setiap pengusaha kena pajak melakukan transaksi penjualan, PKP tersebut wajib menerbitkan yang namanya faktur pajak. Nah, M yang kedua adalah menyetor, yaitu atas PPN.
atau PPNBM yang telah dipungut oleh PKP wajib disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya. Ingat ya, dibayarnya ke kas negara. Ya, bukan ke yang lain-lain ya Kak ya. Iya. Lalu M yang ketiga adalah melaporkan. Melapor yaitu melaporkan hasil pemungutan dan penyetoran yang tadi yang 2M sebelumnya, baik itu PPN maupun dia PPNBM-nya dalam bentuk SPT masa PPN yang wajib dilaporkan pada akhir masa pajak atau akhir bulan berikutnya. Gitu Bang Hairul dan kawan pajak sekalian. Oke, nah pas sekali nih Kak Eka. Berarti kalau misalnya kita singkat ini 3M ya Kak ya, dimulai dari dengan membuat faktur pajak, kemudian membayar PPN yang berutang, kemudian ditutup dengan melaporkan dalam bentuk SPT masa PPN. Nah, setelah kita membahas tentang kewajiban, kita bisa nih masuk ke haknya. Jadi kalau misalnya udah jadi PKP, apa dong haknya mereka yang dapat mereka dapatkan? Silahkan Kak Eka. Nah, hak yang pertama yang dapat dilakukan oleh pengusaha kena pajak adalah dapat mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluarannya. Sebelumnya, saya jelaskan dahulu apa itu pengertian dari pajak masukan dan pajak keluaran, ya kan? Nah, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar ketika pengusaha kena pajak tersebut membeli barang kena pajak atau memanfaatkan jasa kena pajak. Nah, harus ada contohnya nih kan biar paham ya. Biar lebih jelas dong. Iya. Oke, nah contohnya ketika PKP atau pengusaha kena pajak membeli barang, maka dia akan mendapatkan ya tadi harus dari 3M tadi mendapatkan yang namanya faktur pajak. Nah, PPN yang ada dalam faktur pajak tersebut itu disebut pajak masukan. Nah, pajak yang kedua, pajak keluarannya. Nah, pajak keluaran adalah PPN yang wajib dipungut pada saat PKP melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Contohnya, ketika pengusaha kena pajak menjual barang, si PKP tersebut akan menerima pembayaran senilai harga barang ditambah dengan PPN yang harus dipungut. Nah, PPN yang harus dipungut ini dituangkan dalam faktur yang diterbitkan oleh si penjual barang dan disebut sebagai pajak keluaran. Nah, sehingga untuk menentukan jumlah pajak PPN yang harus disetor tadi, pengusaha kena pajak harus mengkreditkan atau mengurangkan jumlah pajak keluaran dengan pajak masukannya. Begitu kawan pajak. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil kata kuncinya ya Kak ya biar lebih gampang, pajak masukan adalah PPN yang ada pada saat transaksi kita beli barang ya Kak ya. Iya. Sementara sebaliknya pajak keluaran adalah PPN yang ada pada saat kita menjual barang atau jasa. Sementara PPN yang harus disetor dalam SPT masa PPN itu adalah selisih dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Berarti kalau untuk mengkreditkan pajak keluaran pajak masukan tadi, kalau misalnya kita kurangkan, kita hitung matematis ya Kak, misalnya terjadi beberapa kemungkinan dong ya kan, bisa jadi ada pajak keluaran yang lebih besar atau pajak masukan yang lebih besar atau gimana nih? Boleh dijelaskan nih Kak, apa saja, apa kemungkinan yang terjadi nih terkait dengan status PPN-nya ya Kak di SPT? Silahkan Kak. Oke, tepat sekali ya Bang Hairul. Nah, ini ada 3 kriteria nanti. Nah, pada saat situasi pajak keluarannya atau disingkat dengan PK lebih besar daripada PM itu pajak masukan, maka terdapat PPN yang harus disetor di akhir bulan berikutnya. Nah, yang kedua, apabila pajak keluarannya sama dengan pajak masukannya, maka hal tersebut tidak terdapat PPN yang harus disetor di akhir bulan. Ini yang biasa kita sebut nihil kan ya Kak ya? Iya, kalau nihil. Kalau yang tadi yang pertama kurang bayar berarti. Oke. Lalu yang ketiga, apabila pajak keluaran kurang dari pajak masukan, maka terdapat PPN yang lebih yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat direstitusikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, untuk yang ketiga ini, ketika PK-nya kurang dari pajak masukan, maka ini dibilangnya nanti di status pelaporannya adalah lebih
bayar. Dibayar ya. Berarti istilahnya pajak ini fair ya dalam SPT-nya ya. Kalau misalnya pajak keluarnya lebih besar, dia kurang bayar, berarti wajib pajaknya tinggal store ya tadi ya dari 3M. Kalau misalnya sama gedenya nihil, nggak perlu bayar dong ya kak? Iya, betul ya. Kalau misalnya lebih bayar juga bisa dikompensasikan. Bukan berarti kalau ada lebih bayar hangus dong ya kan? Iya. Berarti wajib pajaknya tetap dijamin nggak akan rugi. Nah, balik lagi nih kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah bahas kewajiban, udah bahas hak. Selanjutnya kita bahas yang sudah kita skill di awalnya itu apa saja sih keuntungan menjadi PKP. Nah ini nilai tawarnya nih biasanya kan setelah kewajiban dan hak. Apa sih keuntungannya kalau mau jadi PKP? Emang keuntungannya apa ya? Coba silakan kak, silakan. Oke. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh apabila kita menjadi PKP. Yang pertama, keuntungan pertama adalah terkait pengkreditan pajak masukan yang tadi. Nah, jadi bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP dapat membebankan PPN kepada konsumen akhir. Nah, sehingga harga barang dan atau bahan baku yang dibeli dalam harga pokok pembelian hanya sebesar harga beli tanpa ditambah dengan pajak masukannya. Karena nantinya PM yang tadi itu akan dikreditkan dengan si pajak keluarannya. Berarti harga jualnya bisa lebih kompetitif ya kak ya? Harusnya seperti itu. Oke. Lanjut kak, lanjut. Oke, yang kedua, keuntungan kedua adalah PKP akan dianggap memiliki sistem administrasi perpajakan yang lebih baik sehingga dapat bertransaksi dengan wajib pajak yang lebih besar, misalnya kepada rekanan supermarket, pabrik, dan lain-lainnya. Lebih bisa mengembangkan usahanya. Betul, berarti ini bisa malah dampaknya kita si wajib pajak yang PKP ini bisa bertransaksi dengan wajib pajak yang lebih besar. Dampaknya pasti dong usaha kita akan semakin berkembang ya kak ya. Iya. Itu yang kedua. Nah ada lagi nggak kak? Gimana? Ada masih dua lagi Pak. Silakan. Oke, yang ketiga, keuntungan ketiga adalah pengusaha kena pajak akan dapat bertransaksi atau dapat menjadi rekanan bagi instansi pemerintah atau BUMN, karena secara aturannya instansi pemerintah dan BUMN itu diwajibkan bertransaksi dengan rekanan pemerintah yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini berarti menyambung juga dengan keuntungan yang sebelumnya tadi ya kak, bahwasannya untuk menjadi rekanan instansi pemerintah atau BUMN kita harus menjadi PKP terlebih dahulu. Gitu. Oke, lanjut kak. Lalu di keuntungan yang terakhir, apabila ada lebih bayar yang ada dapat dikompensasikan atau direstitusikan pada akhir tahun. Jadi kan pajak itu ada asas keadilan. Nah inilah salah satu bentuk contohnya. Ketika ada lebih bayar yang diklaim dalam pelaporan SPT masa PPN wajib pajak, maka itu bisa direstitusikan oleh si wajib pajak tersebut. Gitu, berarti memang tadi ya kayak asas keadilan. Kalau misalnya lebih bayar terus panjang tahun, mungkin ada di satu masa, entah misalnya di akhir tahun atau misalnya ada kriteria tertentu, perkara tertentu, itu bisa restitusi ya kan? Restitusi itu berarti uangnya balik dong ya ke wajib pajak ya? Harusnya balik ya? Harusnya uangnya balik dengan ya harus ada rangkaian prosesnya dulu. Iya. Oke kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Terkait dengan wajib pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tadi, apakah semua wajib pajak yang melakukan hal tersebut, yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, itu wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak? Oke, baik. Nah, kawan pajak di sini tidak semua wajib pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak itu wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kenapa? Bagi pengusaha kecil, ada istilahnya pengusaha kecil, ada juga pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kecil atau wajib pajak yang omset usahanya untuk tahun sekarang ya, kita nggak tahu nanti ke depannya ada aturan yang berubah lagi. Karena ini dulu 600 juta gitu zaman dulu yang tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Nah, kalau sekarang ini di aturan wajib pajak yang omset usaha setahun di bawah 4,8 miliar itu tidak diwajibkan dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Nah, namun apabila kawan pajak atau pengusaha atau wajib pajak yang memiliki NPWP ingin mendapat keuntungan sebagai PKP, maka mereka dapat mendaftar atau dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, berarti kita udah tahu nih ada 3 hal kurang lebih yang sudah kita
ketahui bersama, kawan pajak ketahui, yaitu pertama tadi kewajiban ketika menjadi PKP, hak ketika menjadi PKP, dan keuntungannya menjadi PKP. Nah, siapa tahu nih di antara wajib pajak yang menonton atau kawan pajak yang menonton nih Kak, memang udah menunggu-nunggu nih, saya ingin menjadi PKP deh karena ingin mengembangkan usaha dan lain-lain karena tertarik dengan keuntungan tadi. Berarti bisa dijelaskan nih Kak, tolong dijelaskan bagaimana caranya bagi wajib pajak yang ingin mengajukan pengukuhan untuk menjadi PKP Kak, silahkan. Nah, kawan pajak sekalian, untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha atau wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan tentunya. Nah, permohonan itu disampaikan kemana? Disampaikan ke kantor pelayanan pajak di mana si pengusaha atau wajib pajak terdaftar. Jadi ini wajib dilakukan di KPP terdaftar, tidak bisa dilakukan di KPP terdekat. Apabila misalnya dia NPWP-nya bukan di kota itu, ya berarti harus datang ke tempat asal KPP-nya. Nah, apa aja formulir-formulir yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak? Nah, yang pertama adalah pastinya form pengukuhan pengusaha kena pajaknya. Nah, yang kedua adalah form aktivasi akun PKP. Yang ketiga adalah form sertifikat elektronik. Yang keempat, form spesimen tanda tangan. Nah, keempat form ini diisi dengan lengkap dan benar, dengan sesuai dengan kondisi yang ada, dan jangan lupa ditandatangani. Dan untuk wajib pajak badan, ya wajib dengan stempel. Nah, apa saja yang dilampirkan setelah kita mengetahui form-formnya tadi ya? Nah, untuk wajib pajak badan ada kewajiban persyaratannya ada 4 di sini. Yang pertama adalah membawa fotokopi KTP, NPWP, kartu keluarga si penanggung jawab atau direktur yang terdaftar di akta pendirian, baik akta pendirian maupun akta perubahan. Nah, yang kedua, kopi akta pendirian badannya. Kalau misalnya badannya ini sudah lama, berarti ya misalnya udah lama taunya pengurusnya sudah tidak ada, berarti dibawalah fotokopi akta perubahannya. Lalu yang ketiga, soft copy pas foto penanggung jawab atau direkturnya. Yang keempat ya pastinya kalau untuk badan usaha tadi membawa stempel. Dan persyaratan yang ini kan tadi formnya ada 4. Berarti syaratnya ini juga difotokopi sebanyak 4 kali. Iya, karena setiap form itu memiliki persyaratannya dan kelengkapannya harus dilengkapi. Dan khusus untuk spesimen tanda tangan, wajib pajak wajib membawa meterai 10.000 satu lembar. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan wajib pajak orang pribadi? Wajib pajak orang pribadi ini lebih simpel lagi syarat-syaratnya ya, karena dia orang pribadi untuk dirinya sendiri. Nah, jadi dia hanya membawa 2 kelengkapan di sini. Yang pertama adalah fotokopi KTP, NPWP, kartu keluarga si orang pribadi yang mau dikukuhkan PKP-nya. Lalu yang kedua, soft copy pas foto si orang pribadi tersebut. Nah, syarat lainnya selain tadi itu kan ketentuan dia harus membawa berkasnya. Nah, yang selanjutnya ada syaratnya yang harus diperhatikan oleh wajib pajak. Nah, ini adalah badan usaha atau orang pribadi yang mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak dan seluruh pengurusnya harus memiliki NPWP yang aktif. Bukan hanya memiliki NPWP, tapi harus aktif. Kenapa dia harus aktif? Karena kewajiban perpajakan ketika dia dikukuhkan menjadi PKP akan lebih banyak ketika seseorang atau penanggung jawab itu tidak tertib administrasinya dengan baik untuk dirinya sendiri, bagaimana dia mau melakukan kewajibannya yang lebih kompleks lagi nanti di PPN ini kan? Seperti itu dong. Iya. Nah, dan aktif di sini ya kriterianya yaitu dia harus orang yang bersangkutan atau seluruh pengurusnya wajib melaporkan SPT tahunannya. Kalau di NPWP-nya udah lama, berarti dia harus lapor 2 tahun terakhir pada saat pengurusan dan yang pastinya tidak memiliki tunggakan pajak. Itu. Iya, berarti memang syarat untuk yang NPWP aktif ini dan lapor SPT dan tidak memiliki tunggakan pajak tadi ya Kak.
itu tidak perlu dituangkan dalam satu dokumen lampiran ya, itu kan hanya dilakukan pengecekan by sistem dong ya. Betul sekali. Cuma terkadang ini yang perlu menjadi perhatian nih kawan pajak. Kita udah siapkan lampirannya untuk syarat-syarat formil, ternyata pada saat dilakukan pengecekan oleh petugas syarat materialnya nggak terpenuhi ya kak. Memang sih kalau wajib pajak masih ada waktu, silakan masih bisa lakukan pelaporan SPP sesegera mungkin, dan kalau masih ada utang pajak ya dibayar dong ya kak sesegera mungkin. Karena seperti yang disampaikan oleh Kak Eka tadi nih kawan pajak, pada prinsipnya PKP ini mempunyai kewajiban yang lebih kompleks daripada NPWP yang bukan PKP lah gampangnya. Jadi kalau misalnya seorang pengurus dia untuk NPWP pribadinya sendiri tidak patuh, gimana dia menjalankan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak gitu dong ya kak. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih kawan pajak. Kalau misalnya proses pengajuan PKP ya kak, tadi kan disebutkan langsung ke KPP terdaftar. Nah, apakah pengajuan pengupahan PKP ini dapat diajukan secara online kak? Oke, baik kawan pajak sekalian. Sampai dengan hari ini, kalau pengukuhan PKP itu belum diakomodasi melalui online ya Bang Irul. Nah, kalau daftar NPWP sudah bisa dari dulu, dari saya terdaftar NPWP juga udah pakai IREK, ya udah online. Nah, khusus untuk PKP ini, kawan pajak harus melakukan pengukuhan PKP-nya, menyampaikan formulir permohonannya itu secara langsung ke kantor pajak ya tadi, kantor pajak terdaftar, atau dengan mengirimkannya, pastikan lagi formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar dan dipastikan tidak ada yang kurang syarat-syaratnya, itu melalui pos atau ekspedisi tercatat. Nah, lalu pos atau ekspedisi tercatatnya itu disimpan dengan baik dan benar supaya nanti bisa mudah melakukan pengecekan kan gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, apabila wajib pajak memilih untuk datang langsung ke kantor pajak yang terdaftar tadi, maka salah satu pengurus dari yang badan-badan tersebut wajib datang pada saat dilakukan pengukuhan kena pajak. Seperti itu kawan pajak. Dan jelas berarti kalau dia NPWP-nya orang pribadi yang mau jadi PKP nggak mungkin diwakili oleh pihak lain dong ya, orangnya bertindak untuk diri dia sendiri. Iya. Nah, sedikit info nih kawan pajak. Jadi kan yang kita jelaskan tadi adalah pengajuan pengukuhan PKP ini sampai saat ini memang hanya bisa diajukan secara manual atau pos, langsung ke KPP atau pos ke KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Tapi nantinya seperti kawan pajak pernah dengar, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan update atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, di mana salah satu pembaruannya nantinya pendaftaran PKP ini akan menjadi borderless kawan pajak, bisa menjadi online dan atau bisa proses pendaftarannya melalui KPP mana aja. Tapi tunggu aja kapan kita launchingnya, kurang lebih kabarnya seperti itu. Cuma bukan berarti kalau pas mau daftar PKP nunggu konteksnya dulu ya kak ya, nunggu sistemnya. Sekarang juga nggak apa-apa, jangan ditunggu-tunggu, kan tujuannya agar usahanya bisa berkembang lebih besar. Oke kawan pajak, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau misalnya wajib pajaknya sudah memenuhi persyaratan yang disebut tadi kan ya, formal dan materialnya, terus prosesnya berapa lama nih kak agar dia dikukuhkan menjadi PKP? Kan kita harus tahu nih untuk ngatur waktunya ya. Silahkan kak Eka. Oke, baik. Kawan pajak sekalian, nah untuk surat pengukuhan pengusaha kena pajak tadi yang dapat diterbitkan maksimal 1 hari kerja setelah permohonan diajukan. Ya. Lalu untuk permohonan aktivasi akun PKP-nya itu dibutuhkan verifikasi lapangan untuk menentukan apakah perusahaan ini benar keberadaannya dan melihat apakah layak untuk diberikan menjadi PKP. Seperti itu kan ada syarat tadi yang di bawah 4,8 di atas 4,8 M tadi. Nah, dan itu dilakukan oleh petugas khusus yang dilakukan maksimal 10 hari kerja setelah permohonan wajib pajak disampaikan. Gitu kawan pajak. Oke, berarti kalau hanya untuk menunggu surat pengukuhan PKP sebenarnya 1 hari ya kak ya, itu dengan catatan dokumennya lengkap dan semua persyaratan terpenuhi. Namun untuk agar bisa menerbitkan faktur pajak, nah ini yang kawan pajak perlu menjadi perhatian nih. Untuk bisa menerbitkan faktur pajak itu didahului dengan adanya proses aktivasi akun PKP yang di dalamnya ada proses verifikasi lapangan tadi ya kak ya.
Nah, kalau kita bicara verifikasi lapangan tadi nih Kak Eka, apa aja sih yang dilakukan petugas atau apa aja nih dari sisi wajib pajak, apa yang harus wajib pajak siapkan ketika nanti petugas dari KPP melakukan verifikasi lapangan ke lokasi pengusaha kena pajaknya nih, gimana Kak? Oke, baik kawan pajak sekalian. Yang pasti pada saat verifikasi lapangan dilakukan oleh petugas khusus itu, petugas akan memastikan di lokasi usaha yang didaftarkan oleh wajib pajak memang benar ada usahanya. Nah, hal ini dapat diketahui melalui melihat kegiatan usaha yang berada di lokasi tersebut dan ditandai dengan adanya, ya pastinya kalau kita PKP kan harus ada pelang nama ya Bang, atau papan nama terkait dengan badan usaha tersebut. Nah, selain itu wajib pajak juga akan disampaikan kembali untuk kewajiban dan hak sebagai PKP serta sanksi-sanksi yang akan diterima apabila ada kewajiban yang tidak terpenuhi dan tidak dilaksanakan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP tadi. Oke, berarti PKP-nya juga akan mendapatkan penjelasan kembali ya Kak terkait dengan hak dan kewajiban ketika menjadi PKP. Nah, setelah verifikasi lapangan Kak, langkah selanjutnya apa lagi nih Kak? Oke, lanjut. Langkah selanjutnya tadi ya petugas itu akan melakukan verifikasi lapangan dan dilaksanakan, maka PKP dapat dengan himbauan atau dengan informasi yang diberikan oleh petugas itu, WP atau PKP tersebut diminta kembali untuk datang ke KPP untuk mengambil kode aktivasi akun PKP dan mendaftarkan sertifikat elektronik sekaligus menginstal aplikasi e-faktur pada laptop wajib pajak sendiri dan belajar menggunakan aplikasi e-faktur untuk menerbitkan faktur ataupun untuk membuat faktur atau mengkreditkan PM-nya tadi. Nah, lalu untuk melaporkannya ya di aplikasi web e-faktur. Nah, seperti itu kawan pajak. Diingat kembali sama kawan pajak, bukan berarti pada saat kawan pajak datang ke kantor pajak atau mengerahkan formulir itu lewat ekspedisi, ya udah saya sudah PKP dan kawan pajak tidak ada tergerak untuk melakukan aktivasi. Ketika aktivasi itu tidak dilakukan lewat dari 3 bulan, maka nanti PKP-nya akan dicabut dan surat keterangan itu tidak ada gunanya lagi gitu ya. Jadi yang itu menjadi perlu perhatian kawan pajak sekalian dan juga diperhatikan waktu-waktunya. Sekiranya kawan pajak misalnya dia buru-buru kan mau PKP, tapi dia tidak ingat untuk melakukan aktivasi atau sertifikat elektroniknya, itu menjadi hambatan nanti buat kawan pajak sekalian. Itu juga harus diperhatikan sama kawan pajak dan selama verifikasi lapangan dipersiapkan perangkatnya. Harus memiliki laptop atau komputer juga boleh. Tapi kalau komputer ya setiap belajar buat komputer repot juga ya. Agak lebih berat. Cuman kalau misalnya memang belum ada dananya, yang ada komputer ya itulah yang kita gunakan. Ya. Pada prinsipnya kita di KPP terima apapun kondisi wajib pajak ya Kak. Yang penting wajib pajaknya menunjukkan ada kemauan atau keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Nah, berarti kalau boleh kita simpulkan nih Kak, ternyata proses pengajuan pengukuhan PKP ini sebenarnya sangat mudah ya. Iya, benar Bang. Jadi untuk diingat kembali kalau pengajuan PKP ini sangat mudah dan waktu-waktunya sudah ada timelinenya masing-masing. Jadi kalau misalnya lewat itu pun jadi ribet gitu ya? Enggak, kalau dia lewat ya itu haknya WP untuk ya udah jadi PKP-nya tetap jalan gitu kan. Ya, karena kan kita dalam waktu 10 hari kerja tadi ya wajib sudah harus selesai gitu. Aktivasi akun atau dan lain-lainnya. Nah, jadi bagi wajib pajak yang ingin dikukuhkan menjadi PKP ya silakan aja langsung datang ke kantor pajak terdaftar untuk mengajukan pengukuhan PKP atau mendapatkan informasi misalnya masih ada keraguan atau ada yang ingin ditanyakan kembali, kami terbuka untuk kawan pajak sekalian datang aja ke kantor pajak untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap gitu. Jadi kawan pajak seperti yang disampaikan oleh Kak Eka tadi nih, ada timelinenya kawan pajak yang kawan pajak harus ketahui dan pahami. Jadi tadi kurang lebihnya misalnya untuk pendaftarannya atau pengukuhan PKP, surat keterangan pengukuhan PKP itu bisa lebih 1 hari, sementara verifikasi lapangan itu kurang lebih atau maksimal butuhnya 10 hari.
Jadi jangan sampai kadang-kadang mau ya Kak ya, wajib pajak mungkin karena kurangnya informasi datang ke kantor, tahu-tahu mau ingin menerbitkan faktur pajak hari ini, padahal posisinya dia belum menjadi pengusaha, belum dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Jadi kita selalu sarankan untuk menjadi PKP ini kawan pajak itu sebelum dia mulai sesegera mungkin lah ya, gampangnya ya. Apalagi sebelum transaksi, baiknya apa misalnya kalau kita mau ada proyek dari perusahaan besar atau mau ada tender dan lain-lain, sebelum kita ikut tender sebaiknya sudah PKP dahulu. Toh nggak ada ruginya gitu ya. Selama lapor tepat waktu pasti tidak akan ada denda yang terlebih. Oke Kak, kita ganti tema sedikit nih. Kita bergeser dari tadi kan sudah menjadi pengusaha kena pajak. Di dalamnya kan kita sudah membahas salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk membuat faktur adalah faktur desktop nih Kak. Kabar-kabarnya yang kami dengar di lapangan ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan aplikasi faktur desktop versi terbaru. Apa benar Kak? Oke, benar sekali Bang Hairul. Nah, untuk kawan pajak sekalian, baik itu yang sudah di PKP kan maupun yang nanti calon-calon wajib pajaknya mau jadi PKP. Nah, pada tanggal 12 Juli 2024 kemarin, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 yang sebelumnya adalah 3.2. Jadi nanti diperhatikan sama kawan pajak, diperhatikan di layar monitornya perangkat kawan pajak, apakah itu ada tulisannya e-faktur 3.2. Nah, untuk kedepannya dia harus 4.0. Nah, jadi wajib pajak pengusaha kena pajak diharapkan sudah bisa mendownload aplikasi e-faktur desktop versi 4.0. Nah, hanya download aja karena aplikasi terbaru ini baru bisa digunakan setelah tanggal 20 Juli 2024. Itu kalau misalnya dari sekarang berarti 2 hari ke depan baru bisa digunakan ya kawan pajak ya. 20 hari Sabtu, hari Sabtu besok ya Kak. Mungkin paling cepat kalau mau dipakai hari Minggu ya. Liburan dulu, malam mingguan rajin, dulu. Rajin kali tapi ya. Dari Minggu ngerjain malam faktur. mingguan dulu lah ya. Nanti hari Minggu baru dikerjain kalau misalnya bisa sendiri kerjaan hari Minggu. Kalau misalnya masih ada keraguan atau ingin lebih aman, lebih nyaman, silakan datang ke kantor pajak. Gitu. Nah, tadi kan Kak sebutkan sebenarnya launching itu di tanggal 12 Juli 2024. Tapi hanya bisa digunakan setelah tanggal 20 Juli 2024. Pertanyaannya, kenapa sih Kak harus menunggu tanggal 20 Juli itu? Ada apa di tanggal 20 Juli berarti seolah-olah pertanyaannya tuh. Gimana Kak? Iya. Nah, jadi diberi hal ini untuk memberikan waktu. Jadi dari renggang waktu dari tanggal 12 ke tanggal 20 itu wajib pajak itu diberikan waktu untuk mendownload terlebih dahulu aplikasinya melalui Innova Online. Innova itu bukanya dari Google ya kawan pajak sekalian, dan mengurangi ya tentunya beban server Direktorat Jenderal Pajak apabila terlalu banyak wajib pajak PKP yang antusias tuh melakukan download aplikasi e-faktur desktop 4.0. Bayangin aja kalau secara bersama-sama dalam satu waktu. Error ya Kak ya, server error. Iya, berat ya. Nah, selain itu hal ini juga dimaksudkan agar wajib pajak pengusaha kena pajak dapat menyelesaikan penginputan faktur pajak yang di bulan-bulan berikutnya, khususnya bulan Juni 2024, yang batas penginputan di aplikasinya adalah tanggal 15 Juli 2024. Seperti itu. Berarti memang istilahnya kita para wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang existing sekarang itu masih diberikan waktu ya Kak ya, untuk beradaptasi, melihat aplikasinya dulu apa yang berubah gitu kali, dan mempelajari aplikasi faktur versi 4.0. Nah, biasanya kalau aplikasi yang baru nih pasti ada yang baru dong ya kan. Berarti boleh tahu dong Kak apa saja yang baru di aplikasi faktur desktop versi 4.0 ini Kak? Gimana Kak? Oke. Nah, untuk sekarang ada 2 yang baru dari aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 ini ya. Yang pertama adalah e-faktur desktop versi 4.0 sudah mengakomodir penggunaan NPWP 15 dan 16 digit. Nah, ini yang kemarin batas waktunya yang terakhir kemarin bulan Juni. Untuk kawan pajak harusnya udah selesai ya. Dan kita juga udah berkali-kali mengedukasi dan informasi untuk melakukan pemadanan NIK buat kawan pajak sekalian. Nah,
Juga ada NITKU dan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu yang kedua, untuk faktur pajak yang diterbitkan kepada lawan transaksi yang menggunakan NIK KTP, maka sistem akan memvalidasi data NIK tersebut dengan data yang sudah sinkron dengan Dukcapil. Seperti itu. Berarti boleh kita simpulkan aplikasi ini memiliki keandalan data yang lebih bagus ya Kak ya. Kita kalau untuk NPWP orang pribadi yang pakai NIK udah nggak boleh sembarangan lagi dong, ya kan? Kita harus masukkan NIK-nya, nanti sistem akan memverifikasi atau memvalidasi dengan data yang ada di Dukcapil. Oke. Baik Kak, pertanyaan berikutnya nih. Nah, kalau udah ada yang baru, kita udah download nih. Gimana caranya bagi wajib pajak PKP apabila ia ingin melakukan update aplikasi fakturnya dari yang 3.2 menjadi versi 4.0? Gimana nih cara update ini Kak? Kalau ada kawan pajak yang bertanya nih, silakan Kak Eka. Oke kawan pajak sekalian, yang pasti kawan pajak itu yang pertama amankan dulu database-nya. Iya. Iya. Karena kita nggak tahu nih nanti pas ketika update apa yang terjadi errornya. Jadi di copy dulu, copy database atau copy keseluruhan folder aplikasinya, e-tax invoice-nya itu. Nah setelah udah di copy, nah kawan pajak yang merupakan PKP itu dapat mengunduh aplikasi faktur desktop ke versi 4.0 melalui Innova Online. Buka di Google, ada di Innova Online. Dan setelah tanggal 20 Juli 2024, wajib pajak baru dapat melakukan update ke versi 4.0 dengan cara memindahkan folder tadi yang saya bilang database-nya ke aplikasi e-faktur versi 3.2 ke versi 4.0. Nah, misalnya kawan pajak bingung nih, ada tutorialnya, baik itu melalui buku petunjuk yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau bisa juga nonton YouTube kami di Ditjen Pajak RI, atau bisa juga lihat-lihat Instagram di situ banyak langkah-langkahnya. Atau kalau misalnya kawan pajak lebih nyaman datang ke kantor pajak, silakan. Kami dengan senang hati ya Kak. Iya. Nah, seperti itu. Atau misalnya saya nggak ngerti nih cara ngedownload 4.0-nya, atau saya di rumah kurang pas sinyalnya, atau bagaimana yang menurut kawan pajak terdapat kendala, silakan aja datang ke kantor pajak terdekat, pasti kami layani dengan baik gitu. Oke, Kak Eka, terima kasih dan kawan pajak semuanya. Kita tadi sudah membahas dua tema utama yang cukup penting ya Kak ya, terkait pertama dulu PKP, bagaimana menjadi PKP, kewajiban, hambatan, kewajiban hak, keunggulannya, kemudian apa saja syarat formulir material, verifikasi lapangan, dan lain-lain. Dan yang kedua kita tadi sudah membahas tentang e-faktur versi 4.0 ya kan. Nanti mudah-mudahan harapan kita sih nanti di minggu depan itu wajib pajak silahkan beradaptasi dulu dengan aplikasi yang baru, silahkan pelajarin dulu dan tidak perlu buru-buru untuk datang ke KPP ya Kak ya. Silahkan pelajari dulu. Memang kita di KPP dengan senang hati siap menerima atau memandu dan membantu kawan pajak semua, namun akan lebih baik juga jika wajib pajak misalnya memulai dengan membaca tadi seperti sampaikan saya ya, buku petunjuknya atau YouTube di Ditjen Pajak RI, karena pada prinsipnya update-nya gampang ya Kak ya. Gitu. Baik kawan pajak, tidak terasa waktu sudah berlalu dan kita sudah sampai di akhir sesi. Inilah kita kali ini. Harapan kami semoga dapat memberikan informasi yang cukup jelas bagi kawan pajak semua. Burung Papua burung cendrawasih terbang tinggi di hari Sabtu. Cukup sekian dan terima kasih. Harapan kami semoga dapat berjumpa lagi di lain waktu. Saya Hairul Azwar. Saya Eka Desi Barimbing. Kami pamit undur diri. Martabat 116. Mari kita belajar pajak bersama PP Pratama Rantau Prapat. Terima kasih kawan pajak.